melaksanakan sholat isya berjamaah sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk rasa syukur kita itu adalah dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping ibadah itu adalah kewajiban, maka dengan beribadah itu juga merupakan wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umatnya yang senantiasa selalu mengamalkan sunnahnya, mengikuti sunnahnya, dan menghidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita sampai akhir hayat, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf agak lama menunggu. Ternyata sudah lewat 1,5 kilo, 1,5 kilo. Jadi ternyata pedoman Google Map ini kadang keliru juga kan. Lebih akurat itu adalah melalui telepon. Jadi makanya ketika sampai di Masjid Madinah, saya coba WA Ustaz Fadil, karena Ustaz Fadil ini kawan satu kuliah saya dulu, satu angkatan dengan saya, sehingga saya hubungi beliau. Ternyata saya sudah lewat 1,5 kilo. Sholat di Masjid Al-Madinah, sholat Isya, dan ternyata sholat Isya di Masjid Al-Madinah itu juga luar biasa ya. Luar biasa lama dibandingkan sholat-sholat di masjid-masjid lain. Jadi ayatnya agak panjang-panjang. Ini satu hal yang menarik juga bagi kita, bahwa ternyata pelaksanaan sholat-sholat itu banyak ya, banyak dengan imam-imam yang sudah pada umumnya hafiz Al-Quran atau para penghafal Al-Quran. Ini kita mundur lagi ke belakang 1,5 kilo, sehingga alhamdulillah sampai bersama-sama kita Allah kumpulkan di musola ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu kondisi yang kita patut bersyukur, di mana setiap kali peringatan Isra Mi'raj ini, di situ terasa bahwa silaturahim itu menjadi sesuatu yang perlu kita tingkatkan, perlu kita bangkitkan di tengah-tengah hari ini. Silaturahim itu menjadi sesuatu yang sudah ditinggalkan. Jadi satu hal yang menjadi hikmah dari peringatan Isra Mi'raj itu adalah silaturahim yang terbangun antara sesama jemaah mushola Baitur Rahmah. Pada malam ini, sebagaimana tadi yang sudah dibaca oleh anak kita, saya senang dengan hadirnya banyak anak-anak di mushola. Tidak ada masalah mereka lari-lari, tidak ada masalah mereka ribut juga, tidak ada masalah, karena itu adalah bagian dari cara kita mendidik anak-anak untuk terbiasa ke masjid. Bila kita hanya sendiri, ya, kadang kita ini kan seringkali ingin solehnya sendiri. Tentu kita di samping
mau soleh sendiri tentu ingin mensolehkan yang lain, ajak istri, ajak anak juga, sehingga kita menjadi soleh secara kolektif, soleh secara bersama-sama. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian, dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-10 itu disebut dalam banyak kitab sejarah adalah tahun kesedihan atau amul huzn, tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Karena pada tahun itu dua orang yang selama ini menjadi tulang punggung, yang selama ini sebagai perisai, tameng Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah dakwanya, itu meninggal secara bersamaan, wafat secara bersamaan. Dua orang itu sangat penting perannya dalam pengembangan risalah dakwah Nabi. Tentu kita sudah tahu dua sosok itu bagi Nabi adalah sosok yang sangat memberikan semangat, memberikan kesejukan, memberikan ketenangan, memberikan motivasi. Namun pada saat yang sama, pada tahun 10 dari kenabian itu, kedua sosok itu meninggal, wafat. Yang pertama adalah istri Nabi, yaitu Sayyidah Khadijah. Ya Bu, Sayyidah Khadijah itu istri Nabi yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang kedua Aisyah. Yang ketiga, yang keempat, ya biasanya mau perlu apa-apa. Kalau kayak ibu-ibu agak kurang berkenan untuk menghafal kan. Ya Bu. Istri yang keempat, kelima, keenam, itu Bapak bini istri Nabi itu Bu. Bapak Wang. 7, 9 seboleh. Seboleh. Khadijah istri pertama. Istri Nabi Aisyah apakah punya anak? Tidak. Khadijah. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini Ustaz Fadil perlu kita sampaikan supaya kita bisa mengukur sejauh mana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu bisa dilihat dari sejauh mana kita memahami sirah Nabawi, sejarah perjalanan hidup Nabi, mulai dari istri-istrinya Ummahatul Mukminin sampai kepada anak-anak Nabi dan cucu-cucu Nabi. Sayyidah Khadijah itu seorang istri yang memang menjadi tulang punggung dakwah Nabi, pemodal yang memberikan modal baik itu secara materi ataupun secara moral kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saya sama juga wafat paman Nabi Abu Thalib, Abdul Muthalib. Abu Thalib menjadi
tulang punggung, perisai, tameng pembela Nabi, sehingga tidak ada satupun yang berani untuk mengganggu, mengintimidasi, mempersekusi dakwah Nabi, karena Abu Thalib tampil sebagai pembela Nabi. Nah, kira-kira kalau terjadi pada kita bagaimana? Di saat ada dua sosok yang sangat berpengaruh kepada diri kita dalam menyampaikan risalah dakwah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan merasakan kehilangan yang sangat luar biasa sekali. Itu yang dirasakan oleh Nabi. Sehingga Nabi Muhammad SAW terfikir untuk melakukan perjalanan ke Taif. Ya Bu ya, ke Taif. Dengan harapan bahwa di Taif nanti akan menemukan orang-orang yang akan mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW dengan masyarakatnya yang dikenal dengan sebutan Bani Sakif. Jadi Taif jaraknya 100 kilo dari Mekah. 100 kilo dari Mekah itu kira-kira dari sini ke mana itu? Payakumbuh. Itu ditempuh perjalanan oleh Nabi Muhammad SAW dengan berjalan kaki bersama anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah bersama Nabi ke Taif, menempuh perjalanan kaki sepanjang 100 km. Ini diceritakan dalam sirah, dalam sejarah. Apa yang terjadi ketika memasuki Taif? Harapan yang tadinya akan disambut oleh Bani Sakif dengan sambutan yang hangat, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Ketika di Mekah meninggalnya istri Nabi Khadijah, paman Nabi Abu Thalib, kembali situasi di mana Nabi merasakan bahwa dakwanya berada dalam ancaman, berada dalam tekanan, berada dalam intimidasi, berada dalam persekusi. Kondisi yang parah justru terjadi di Taif. Tidak saja ancaman, tidak saja intimidasi, tidak saja persekusi, bahkan mengarah kepada tindak atau tindakan kekerasan. Jadi kalau di Mekah itu musuh-musuh Islam itu melemparkan fitnah, cacian kepada Nabi. Justru sampai di Taif yang dilemparkan itu bukan fitnah saja, tapi batu. Sehingga dalam sejarah itu diceritakan bahwa kaki Nabi terluka oleh lemparan batu dari Bani Sakif. Sampai-sampai anak angkat Nabi yang bernama Zaid bin Harisah, bagian kepala belakangnya juga terkena batu. Seratus kilo berjalan kaki, harapan mendapatkan dukungan dalam dakwah, justru mendapatkan lemparan batu. Itu perjuangan Nabi. Awak tadi dari rumah kau mai bapa aja Ustaz Fadil. Aman kan? Tidak ada lemparan batu kan? Nabi
ke Taif itu disambut dengan lemparan batu, bahkan kaki Nabi luka, berdarah. Jadi suatu ketika malaikat Jibril itu memanggil malaikat yang khusus menjaga bukit di Taif itu. Malaikat Jibril memerintahkan kepada malaikat yang khusus menjaga bukit di Taif itu, silakan engkau tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW apa yang menjadi keinginannya. Apa yang menjadi keinginannya. Tentu malaikat penjaga bukit Taif itu patuh dengan Jibril. Ketika itu juga malaikat itu menanyakan kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, apakah dengan kondisi yang engkau rasakan sekarang, kemudian engkau izinkan saya untuk mengangkat bukit Taif itu dan menimpakan kepada orang yang telah menyakitimu dengan melemparkan batu itu. Kalau sempat terjadi ke awak apa cara? Timpuhnya lah ya kan, itu terjadi ke awak apa cara timpuhnya lah, kayak uang yang mau melempar tadi ya. Timpuhnya lah. Tapi Nabi tidak demikian. Apa jawaban Nabi? La fa innahum qaumun la ya'lamun. Tidak usah. Karena mereka itu adalah kaum yang tidak tahu. Nabi berharap suatu ketika nanti akan terlahir dari Bani Saqif keturunan-keturunan generasi-generasi yang akan mencintai risalah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita tentunya akan mengambil hikmah dari peristiwa itu untuk menegakkan kebenaran itu, dan untuk setiap kali kita menebarkan kebaikan, maslahat, dan melakukan tindakan-tindakan yang itu menjadi satu kebaikan, maka tentunya pada saat itu juga kita akan menghadapi ancaman-ancaman, tekanan-tekanan, intimidasi, dan itu akan menambah tingkat kemuliaan kita baik di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Jadi setiap kali kita melakukan atau membuat program atau melaksanakan program, yang program itu adalah program-program kebaikan, program-program yang memajukan umat, maka pada saat itu juga kita akan menghadapi rintangan dan halangan-halangan. Itu belajar dari peristiwa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 242. Allah nyatakan bahwa jangan dikira bahwa kita dimudahkan begitu saja oleh Allah untuk mendapatkan pahala, kebaikan, dan surga Allah. Untuk mendapatkan pahala, kebaikan, bahkan surga Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah semudah itu kita untuk memperolehnya, kecuali Allah memberikan ujian kepada kita. Pertama ba'sa, kemudian ad-dharra, dan zulzilu. Kalau ba'sa itu ujian-ujian yang ringan, dayuma, kamu soji, kamu sholat, baitur rahmah,
ada hujan gerimis. Nah, itu bisa dikatakan baksa, Ustaz Fadil. Apakah hujan gerimis itu kemudian mengurungkan kita untuk tidak ke musola Baitur Rahmah? Kalau ternyata tidak, berarti kita belum lulus ujian dari sesuatu yang ringan. Makanya dalam bahasa Arab itu ya ketika kita menolak sesuatu, tawaran seseorang, atau kita memberikan harapan kepada orang, maka kita katakan la ba'sa. Jadi la ba'sa itu ba'sa tidak mengapa, dan ujian itu hanya sedikit, gerimis. Tapi ujian yang paling berat dari itu adalah dorro. Kalau dorro itu hujannya tak gerimis lagi, tapi hujan deras, hujan lobek. Dayumawa ke musola Baitur Rahmah, hujan lobek. Apakah hujan lebat itu kemudian menjadikan halangan kita untuk tidak ke musola Baitur Rahmah, atau kita berinisiatif mencari payung sehingga kita sampai ke musola Baitur Rahmah? Ada lagi yang berat, yaitu zulzilu, goncangan. Ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini, dalam menegakkan kebenaran, itu tidak mungkin dan mustahil tidak akan memberikan goncangan, baik itu dalam diri kita, hati kita, atau pikiran kita. Nah, sejauh mana kita bisa menghadapi itu, goncangan itu, maka itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepantasan kita untuk memperoleh pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah yang pertama adalah, hikmah Isra Mi'raj yang pertama adalah kita menjadi orang-orang yang tahan ya terhadap ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat lain dikatakan dalam surat apa, Bu? Allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat Al-Mulk. Ujian cobaan itu adalah dalam rangka menseleksi siapa dari hamba-hamba Allah itu yang terbaik. Maka kehidupan, kematian adalah ujian yang kemudian menghasilkan hamba-hamba Allah yang terbaik. Ini yang pertama. Yang kedua, hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah kita menjadi orang-orang yang melaksanakan sholat. Pelaksanaan sholat itu tidak hanya sekedar kewajiban, tetapi sholat itu diharapkan akan bisa membawa pengaruh bagi kita di luar pelaksanaan sholat. Ini paling penting. Karena hari ini persoalan kita adalah bahwa sholat tidak membawa pengaruh kepada perilaku, kepada sikap, kepada tindakan, kepada ucapan setiap orang yang berada di waktu atau di luar waktu sholat. Ini satu catatan penting kita dalam memahami peristiwa Isra Mi'raj itu. Kenapa sholat tidak berbekas, tidak berpengaruh
Ini harusnya selalu kita munculkan pertanyaan ini untuk kemudian kita membuat evaluasi, muhasabah terhadap apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan kita untuk kemudian kita perbaiki dan sempurnakan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat itu kalau kita buka referensi kitab-kitab, maka maknanya diantaranya adalah doa. Makna salat adalah doa. Salat juga bermakna zikir. Kenapa doa? Karena di dalam salat itu ada kalimat-kalimat yang kalimat itu menjadi doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau betul-betul kita pahami, maka kita tidak akan menemukan satu atau dua, bahkan hampir seluruh bacaan-bacaan sholat itu adalah doa. Yang kedua, makna sholat itu adalah zikir. Apa makna zikir? Mengingat. As-sholatu lizikri. Sholat itu untuk mengingat Allah. Sholat yang dimaksud mengingat Allah itu tidak hanya pelaksanaan sholat, tetapi di luar pelaksanaan sholat kita senantiasa selalu mengingat Allah. Maka tidak mungkin jari telunjuk yang kita gunakan ketika tahiyat kemudian kita gunakan di luar sholat pada tujuan-tujuan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jari, Pak. Karena hari ini fungsi jari ini lebih banyak dari fungsi anggota tubuh lain. Iko pere jari apa de ada acara tabligh akbar, kalau indah sibuk dengan HP. Jadi ketika jari ini kita maknai menjadi sesuatu yang akan mengingat Allah di luar waktu sholat, maka fungsi dari jari itu akan selalu diarahkan kepada tujuan-tujuan kebaikan. Tidak akan mungkin ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di luar sholat menandatangani ampra-ampra, kontrak-kontrak yang fiktif, markup dan seterusnya. Itu tidak akan mungkin kita lakukan itu bila mana kita hadirkan Allah selalu dalam pikiran kita dan ingatan kita di luar waktu sholat. Jadi kalau kamu sholat tadi ndak bawa sendal, Pak ya. Harusnya ketika orang setelah sholat itu hadir Allah bersama dirinya dan ingat Allah. Ketika tidak bawa sendal keluar dari mushola, tentu juga tidak bawa sendal. Kalau ternyata keluar dari mushola Baitur Rahmah sudah bawa sendal, berarti sholat tidak membawa bekas dalam perilaku dan tindakan. Nah, ini problem kita hari ini, persoalan kita hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menciptakan sholat yang bisa membawa pengaruh kepada perilaku dan tindakan kita, maka kita perlu untuk sama-sama memahami setiap lafaz bacaan yang kita baca dalam sholat. Ya Bu?
harus bisa dari sekarang memahami setiap bacaan yang kita baca dalam sholat. Bacaan-bacaan dalam sholat itu memiliki hukum-hukum yang beragam. Ya, memiliki hukum-hukum yang beragam. Bahkan ada di antara bacaan-bacaan itu yang menjadi rukun. Yang menjadi rukun dari sholat. Apa Pak? Bacaan yang menjadi rukun dari sholat itu Al-Fatihah. Makanya lebih besar manfaatnya sholat berjamaah, lebih aman kalau kita sholat secara berjamaah. Coba diong Pak, sholat berjamaah dengan sholat sholat. Mana copek baca Al-Fatihah? Semayang suang atau semayang berjamaah? Kok pengalaman aja Bu ya? Kadang tidak mau jawab sebab itu yang kita lakukan hari-hari. Banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan setiap saat. Setiap kali kita tidak melakukan sholat berjamaah. Kalau sholatnya sholat yang dibacaan sholatnya itu jahar, maka secara otomatis bacaan imam itu menjadi bacaan makmum. Maka kita juga akan merasakan banyak kemudahan. Bila sholat itu sholat sir, zuhur, apalagi asar, maka tentunya bacaan makmum lebih dituntut untuk dilafazkan secara sir, walaupun kita dalam pelaksanaannya dengan berjamaah. Dibandingkan dengan sholat sendiri, mana yang lebih lama? Ada beberapa masjid yang imamnya itu membaca ayat-ayat yang panjang. Walaupun ayat panjang, namun dibaca dengan seni yang baik, tartil, dan ikut ilmu tajwid, maka tentunya jamaah akan merasa senang, nyaman, walaupun panjang. Nah, sholat sendiri gimana? Al-Fatihah, senapasnya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dilantaui dari ayat surah Al-Fatihah itu sampai waladhdallin. Ketika membaca Al-Fatihah dengan seperti itu, maka kita bisa jamin bahwa sholatnya batal Pak. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun dari sholat. Jadi meskipun sholat sendiri, tentu juga harus kita perhatikan itu. Ini terutama yang saya sampaikan ini, wabil khususnya kepada ibu-ibu. Yang punya kendala untuk sholat berjamaah itu adalah ibu-ibu. Kalau apa-apa tidak ada kendala. Bahkan ibu-ibu ya tentu tidak dituntut ya sebagaimana dituntutnya para kaum laki-laki atau bapak-bapak. Maka kita betul-betul baca Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim,
maliki yaumiddin, iya, jangan iya, harus iya karena na'budu. Kadang nak copek-copek, iya karena na'budu, iya. Dia tahu menyampaikan apa, betul iya Pak, iya, iya, iya karena na'budu wa iya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu betul-betul dibaca dengan baik dan dipahami dengan baik. Sehingga sholat yang betul-betul sempurna itu adalah sholat yang pelaksanaannya secara sendiri itu minimal waktu habis itu minimal itu 15 menit minimal. Kalau 4 rakaat Pak ya, maka sholat ini akan berbekas. Belum lagi kita diberikan pemahaman bahwa setiap bacaan-bacaan itu Allah langsung jawab. Allah langsung jawab. Seperti bacaan kita dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka saat itu Allah menjawab bahwa hamba saya sedang memuji saya. Ar-Rahmanir Rahim juga dijawab oleh Allah. Maliki yaumiddin juga dijawab oleh Allah. Maka ketika kita membaca wa izqalal abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika seorang hamba dalam sholatnya melafazkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawaban Allah? Haza baini wa baina abdi wali abdi masalah. Ini adalah perjanjian antara saya dan hamba saya. Kalaulah benar sholatnya hamba saya itu, maka apa kata Allah? Saya akan kabulkan semua permintaannya. Nah, sekarang kita diberikan tak pemahaman seperti itu, atau kita membekali diri kita, wawasan kita, ilmu kita dengan pemahaman itu, dengan ilmu itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sholat yang seperti ini akan menghasilkan sholat-sholat yang secara fungsi dia akan membawa dampak dalam kehidupan kita. Karena salah satu tujuan dari sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Begini kan sholat ya juga, yang fahsya ya juga, mungkar jalan terus. Dia ada sesuatu yang salah dari sholat kita. Pertama adalah sholat yang tidak mencapai kepada tingkat sholat yang khusyuk. Yang kedua, sebabnya adalah karena kita tidak memahami setiap bacaan-bacaan dalam sholat. Maka sholat tidak mampu untuk tanha anil fahsya iwal munkar. Apa yang dimaksud dengan fahsya? Fahsya itu adalah dosa-dosa yang ditimbulkan oleh syahwat. Pornografi, tontonan-tontonan yang tidak baik, LGBT, yang fahsya, yang syahwat. Kalau masih kita lakukan itu, berarti sholat tidak membawa bekas salat itu. Yang mungkar apa? Yang mungkar itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh penyimpangan akal dan dorongan untuk memuaskan nafsu perut. Itu yang namanya mungkar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka problem kita hari ini adalah bahwa sudah tidak lagi
sejalan antara apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran dengan apa yang menjadi kenyataan dari pengamalan kita hari ini. Makanya ayat yang tadi dibacakan oleh adik kita tadi tentang Isra Mi'raj itu, Allah mulai dengan subhanallah. Setiap ayat yang dimulai dari ungkapan subhanallazi, subhanallah, setelah itu adalah terdapat peristiwa yang sangat besar yang tidak mampu diterima oleh akal. Penerimaan peristiwa itu hanya mampu melalui keimanan. Karena secara akal tidak mampu. Karena seluruh anggota tubuh kita ini memiliki keterbatasan. Dan keterbatasan itulah yang menjadi kelemahan manusia. Makanya Abu Jahal tak terima itu, Pak. Abu Jahal tak terima. Karena Abu Jahal itu dari Mekah ke Palestina itu menghabisi waktu berbulan-bulan. Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu berada di Palestina. Menghabiskan waktu berbulan-bulan. Sementara Nabi sepertiga malam. Akal tidak menerima. Karena persoalan-persoalan kita dalam menghadapi realitas hidup ini tidak hanya bisa diterima melalui akal. Kalau penerimaan kita terhadap persoalan-persoalan hidup ini hanya akal, maka tidak ada bedanya kita dengan orang kafir. Maka penerimaan itu harus juga selain akal, yaitu iman. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bisa arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang mustahil bagi Allah? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi akal kita kan manusia itu terlahir ya dari adanya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Melalui ikatan perkawinan itu maka akan terlahirlah generasi-generasi dan anak-anak. Itu normalnya seperti itu. Tetapi bagi Allah ada yang terlahir tanpa ada ayah. Ada manusia yang terlahir tanpa ayah. Ada, Bu. Tapi cito kok ndak cito nang gini kok. Kalau nang cito nang gini kok ndak mengakui terlahir tanpa ada ayah, maksudnya ada yang tidak mengakui. Ndak cito gini kok, cito dulu. Cito dulu maksudnya ketika Nabi Isa terlahir dari ibunya bernama Maryam tanpa ayah. Tak Maryam gini loh. Nggak ada aja Maryam gini kan. Tak mengaku, tak ambo ya. Nggak mungkin loh Pak. Nggak mungkin. Dia cerita aku Maryam dulu. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi karena penerimaan orang
hanya mengandalkan akal, sehingga ada yang tidak menerima itu. Tidak menerima itu, kemudian memaksa-maksa bahwa Isa itu ada ayahnya. Siapa ayahnya? Itulah yang dipahami dengan Allah. Ya Pak ya? Dari agama yang lain. Itu juga dinyatakan dalam Al-Quran taslis atau trinitas. Trinitas itu apa? Mengimani adanya tiga Tuhan. Maka Allah katakan, laqad kafara allazina qalu annallahu salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah satu dari tiga Tuhan. Itu kalau kita akal. Kalau hanya akal. Karena kita abaikan iman. Yang terjadi itu. Ada juga manusia yang Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Siapa Pak? Adam. Ada juga manusia yang diciptakan Allah dari bagian tubuh laki-laki, Adam, yaitu Hawa. Nah kalau ini semua kita logikakan, tentu tidak akan bisa diterima oleh akal. Karena manusia ini memiliki keterbatasan mata. Ada nggak keterbatasan mata kita? Pernah tidak ibu melihat atau mengantar keluarga pergi berangkat haji atau umroh? Kalau haji lah Pak ya, gini Pak ya, kita daftar listnya sampai berapa tahun tuh? Sampai 20 tahun, 35 tahun. Jadi kalau mendaftar haji umur 50 tambah 35 85, ala Pak ya, bancai uang yang 85 tahun. Tapi itu dalam hitungan akal, tidak dalam hitungan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengantar keluarga haji, umroh, pernah tidak kita melihat keberangkatan itu melalui pesawat yang kemudian kita tidak mengedip satu kali pun sampai pesawat itu tidak bisa kita lihat. Tidak bisanya kita melihat pesawat itu adalah menandakan bahwa penglihatan kita memiliki keterbatasan. Ya Pak, keterbatasan. Kita mendengar suara anak-anak kita itu karena jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi bila anak-anak kita sudah menjauh 500 meter atau 600 meter, 1 kilo, maka telinga kita juga akan memiliki keterbatasan untuk menangkap suara. Penciuman juga seperti itu. Artinya apa? Artinya manusia memiliki keterbatasan. Yang tidak ada keterbatasan itu adalah itu yang disebut dengan keimanan. Keimanan. Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Unlimited, tidak ada batas. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka satu tugas berat kita hari ini adalah bagaimana supaya kita bisa menyesuaikan atau menselaraskan antara apa yang kita baca dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dengan pelaksanaan dan pengamalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting. Itu yang menjadi esensi dari peringatan Isra Mi'raj itu. Pertanyaan saya adalah begini:
tidakkah banyak kita jumpai dalam masyarakat kita bahwa di antara wanita-wanita muslimah yang membuka aurat? Banyak enggak, Bu? Banyak. Kalau di musola tentu memang aturannya seperti itu, sahabat kan? Ya kan, pakai telepung, sholat pakai mukena. Tapi apakah jaminannya ada ketika setelah sholat ibu-ibu, remaja-remaja kita yang perempuan-perempuan itu akan tetap seperti itu ketika mereka di luar sholat? Saya tidak jamin. Saya pernah mengamati dalam sebuah perjalanan udara seorang wanita yang dalam anggapan saya dia bukan muslimah. Dalam anggapan saya tidak muslimah karena hampir separuh dari tubuhnya terbuka auratnya. Asumsi saya kan nggak salah, Pak. Iya kan? Karena ketika wanita muslimah itu sudah balik, maka wajib baginya menutup aurat. Maka asumsi saya tidak salah ketika saya menyimpulkan bahwa ada wanita muslimah yang hampir separuh badannya terbuka, dia bukan muslimah. Dan saya jumpa di bandara ketika perjalanan melalui udara. Tetapi ketika saya amati wanita yang hampir separuh badan tadi terbuka, ketika di waiting room menunggu keberangkatan itu dan masuk waktu sholat, dia menuju musola ambil mukena karena sholat di bandara itu kan tidak begitu seperti kita sholat di masjid ya. Jarak perempuan dan laki-laki itu sangat bisa dilihat gitu. Dia ambil mukena, sholatnya lama, khusyuk. Kira-kira masuk akal nggak? Hampir separuh badannya terbuka, tapi sholatnya lama dan khusyuk. Ini banyak keanehan-keanehan seperti ini terjadi. Mudah-mudahan kita di sini tidak seperti itu. Mudah-mudahan jamaah musola Baitur Rahmah tidak seperti ini. Karena logikanya tidak masuk, teorinya nggak masuk. Jelas-jelas hampir separuh badannya terbuka auratnya, kemudian sholat khusyuk. Nah, keanehan ini banyak ibu akan jumpai nanti. Jelas-jelas auratnya terbuka, tapi ketika kita bicara ya dengan mereka, mengalir saja ucapan-ucapan, bagaimana kabarnya, alhamdulillah saya sehat. Mengalir kalimat-kalimat thayyibah itu dalam lisannya, namun dalam penampilan pakaiannya jauh dari tuntunan. Ini keanehan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu contoh bahwa sholat tidak membawa pengaruh dalam sikap, perilaku, cara berpakaian dan tindakan di luar sholat. Jadi melalui peringatan Isra Mi'raj ini, mari sama-sama kita kembali memahami bahwa sholat itu adalah di samping kewajiban juga merupakan kebutuhan karena sholat itu juga adalah satu kewajiban yang sekaligus akan menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Ini poinnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama-sama kita mencoba untuk memahami dari awal
perjalanan Isra Mi'raj itu sampai selesai Nabi melaksanakan Isra Mi'raj. Awal Nabi Isra Mi'raj itu menghadapi banyak rintangan, tantangan, halangan dan seterusnya, itu sampai Nabi dilempar batu oleh Bani Sakif ketika mereka berada di Taif. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi hal penting bagi kita supaya Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan keberkahan dan kasih sayang kepada kita semua. Dan semoga juga kita terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala, dan negeri ini terjamin dari segala bentuk-bentuk murka itu dalam bentuk bencana alam dan seterusnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam peringatan Isra Mi'raj ini. Maka sebagai kesimpulannya adalah sholat yang akan membawa bekas dan pengaruh dalam kehidupan kita itu adalah sholat di mana kita melaksanakannya dengan pelaksanaan yang terbaik. Pelaksanaan sholat yang terbaik itu adalah sholat khusyuk. Khusyuk hanya bisa dicapai bila mana kita sholat dengan sholat yang bisa kita pahami makna bacaan yang kita baca, kemudian setelah kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang menjadi sholat, di mana sholat itu berfungsi membentuk karakter kita. Terakhir, ketika sahabat Nabi bertanya kepada Aisyah, kalau tadi kita singgung istri Nabi yang bernama Khadijah, sekarang kita singgung istri Nabi yang bernama Aisyah. Ketika sahabat Nabi bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Nabi, kaifa kana khuluquhu. Sahabat bertanya, bagaimana akhlak Nabi itu? Apa jawaban Aisyah? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu ya Al-Qur'an. Akhlak Nabi itu ya Al-Qur'an. Maka dikatakan Nabi itu adalah Al-Qur'an hidup. Al-Qur'an hidup. Nah, hari ini apakah kita sama dengan itu? Ketika kita mengaku umat Nabi, apakah perilaku kita sudah cerminan dari apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW? Kalau tidak, berarti telah terjadi pada umat Nabi itu gap, jurang pemisah antara apa yang ada dalam Al-Quran dengan tindakan dan perilakunya. Ya Bu ya, ini yang ibu-ibu kita yang sudah berumur 60 tahun, 70 tahun ini akan tahu apa yang menjadi perbedaan ketika ibu-ibu dulu dengan sekarang. Itu akan terjadi terjadi satu kondisi yang sangat berbeda sekali dengan yang dihadapi pada hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya memang ya kondisi untuk peringatan Isra Mi'raj memang seperti ini, ya kan, dengan hadirnya para anak-anak kita yang ini ya menjadi sesuatu yang positif ya. Ya tinggal nanti bagaimana kita membentuk mereka ini ya lebih lama aktivitasnya di masjid daripada aktivitasnya di luar masjid. Jadi ciptakan suasana lingkungan yang mereka merasa nyaman. Mungkin di sekitaran musola Baitur Rahman ini ada suasana yang mereka nyaman sehingga mereka lebih mencintai musola Baitur Rahman ketimbang mereka mencintai kedai-kedai yang di situ ada PlayStation dan sebagainya. Ini tugas pengurus musola tentunya. Bagaimana menciptakan suasana ini sehingga anak-anak kita nyaman dan lebih nyaman daripada mereka duduk untuk bermain PlayStation.
Atau sekarang tidak lagi PlayStation tapi HP. Kita duduk 5 orang, 10 orang, tidak bersuara karena sibuk main HP. Jadi satu rahim ini sekarang sudah berada dalam jurang degradasi. Ini kalau tidak suasana pengajian, duduk sebanyak ini tak akan berbunyi-bunyi, jarang berbunyi karena semuanya khusyuk membuat status, membalas komentar. Ini yang terjadi hari ini. Ini tugas kita bersama, tugas Ustaz Fadil, tugas pengurus masjid, dan tugas kita bersama jamaah Mushola Baitul Rahman. Mungkin itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.